Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore pemirsa semuanya ya. Penonton Abah Otit. Abah sore hari ini konon katanya ada seorang perempuan ya yang dalam keluarganya dalam kondisi apa adanya lah bahasanya ya, sehingga beliau konon katanya sampai harus ikut mencari nafkah ya dengan 2 anak Oh, Bu ya, atuh ke sini. dan Ini suaminya Pak juga Kakak lagi bekerja, ituin namun mungkin masukin video dalam ke kondisi YouTube. Di sini nggak ada kurang siapa-siapa, beruntung bisa gitu fitnah kan. cina. Mudah-mudahan kita sore hari ini bisa ketemu Soalnya beliau nggak ada ya, nggak aktif kita itu kakak itu telepon bincang-bincang teh. kondisi, bukan kata orang barangkali Di bahwa Bu ada kondisi organ. beliau adalah seperti apa adanya. Oh iya, inilah kondisi warungnya, katanya benar tuh, Subscribe atuh, namanya Ibu subscribe Bu, Pidey subscribe ih. gitu kan ya, kondisinya membuka warung Sudah ya. nggak tuh Bu? Ini apakah rumah Dapat pribadi, bantuan. apakah rumah kontrakan, Abah tidak tahu YouTube nih Bu, gitu YouTube kan ya. tinggali lagi Mari diikut kita nggak tanyakan kepada apa-apa. beliau kondisi Oh, ekonominya, kondisi keluarganya seperti apa ya. Kita mengenal oh, beliau ya, iya iya iya, kondisinya seperti itu ya iya gitu tuh kan. ya. Ya, kita coba temuin, mudah-mudahan ada di tempatnya. Nah, inilah kondisi warungnya ya, kondisi warung beliau gitu. Sekarang sih udah cukup lumayan lah kelihatannya kondisi warungnya, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. ini Ibu Pedai betul? Iya, Iya ya. Assalamualaikum sekali lagi waalaikumsalam Pak. ya. Ayo masuk Pak. Oh iya ya. Mohon maaf ya sore-sore Iya, Abah ini nggak apa apa-apa. Sambil namanya? beres-beres ya Pak. Gitu kan ya. Konon kabarnya Abah dengar-dengar gitu kan ya. Bu Pede buka warung katanya Iya, gitu ya. Nanti Abah pengen tahu kondisinya seperti iya, apa warungnya ya. Nah, kita lihat dulu ya kondisinya ya, iya boleh para sahabat Pak. ya. Gitu kan. Eh Seperti ini ya. Boleh nggak nih Bu ini? Maaf banget Boleh nih. Pak, boleh, boleh. Boleh ya, melihat Boleh Pak, kondisi sok aja apa ya. adanya ya, gitu kan ya. Tapi berantakan nggak apa-apa ya Nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Ya, terus boleh nggak sepintas Abah nih pengen lihat kondisi rumahnya Boleh, seperti boleh, apa boleh. ya. Boleh Mohon sekali. maaf nih, ya, mohon maaf Ya, nih. Boleh diizinkan nih, nggak boleh apa-apa Pak, nih, boleh. ya. Ya, Ayo masuk Pak. iya iya, makasih ya. Nah, Tapi ini Abah berantakan ya pengen Pak. nengok kondisi rumahnya ya, seperti apa gitu kan. Oh, begini tuh kondisinya ya. Ini, oh ya, beliau seperti ini ya, mungkin ya cukup sederhana kelihatannya ya, gitu kan ya, Tapi sederhana. berantakan ya Pak, nggak Nggak apa-apa. apa-apa, nggak apa-apa. Kita padanya aja pengen tahu ya, gitu kan. Iya. Mudah-mudahan nih pemirsa bisa tahu, nggak penasaran lagi nih ya, namanya Berang. Bu Pidai seperti apa ya, gitu ya. Mm-mm. Ya, mari kita ke depan lagi nih ya, Bu ya. Iya. Mm-mm. Ya, ayo Bu, mangga Bu, kita bincang-bincang sebentar ya. Oke. Gimana nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel Abah Otit. Hari ini sahabat saya sedang di warung Ibu Pidei. Saya mau bincang-bincang dengan Bu Pidei berkaitan dengan warungnya beliau ya. Jadi sahabat terus ikutin channel Abah dan jangan lupa nih bagi teman-teman yang baru menemukan channel Abah, tekan tombol subscribe dan jangan lupa komen ya di kolom komentar ya. Jangan lupa juga klik like. Oke. Baik sahabat, kita lanjutkan. Saya mau bincang-bincang dengan Ibu Pidei. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah Bu. Kita hari ini sama Abah sahabat baru silaturahmi hari ini. Iya. Karena kebetulan juga memang hari ini hari libur ya, Mbak ya. Jadi kita ada kesempatan bersilaturahmi di rumah Bu Pidei. Bu, boleh cerita dong, Ibu nih pertama buka itu warung itu mulai kapan? Dan ini sudah berapa lama warung ini, Bu?
Bukannya udah 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Sebelumnya kan saya di bawah, Heeh. di rumah Ibu Ine Panandar. Heeh. Cuman karena sekarang beliau udah ada di rumah lagi, jadi saya pindah ke rumah sendiri. Bukan rumah sendiri, rumah kontrakan. Rumah kontrakan. Kontrak di sini? Iya, Oh, Bapak ngontrak iya, di sini iya. saya. Dikira itu rumah sendiri apa? Enggak, Iya, iya, iya. kontrak. Berarti sudah 2 tahun yang lalu ya? Iya. Cerita dong sama sahabat, ibu ini jualan apa aja nih di sini nih? Di sini banyak, ada Banyak. bakso kulub, yang Bakso disebut kulub. baslub ya. Bakso, Ada seblak, terus ya seblak, makanan anak-anak juga. anak-anak juga Oh, ya. mie Minuman-minuman. gaul, harganya murah. Mie gaul. Iya. Mie gaul. Mie gaul kata Mie anak-anak, gaul. murah ya. Terus ada minuman juga, pop es. Pop Nah, pokoknya ice. makanan anak-anak lah. Juga. Iya. Kalau sayuran-sayuran ada, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya, Iya. jadi hanya sebatas makanan-makanan Iya. anak-anak ya. Sahabat, sebetulnya memang saya waktu itu pernah dengar bahwa Bu Pidei itu rumahnya memang di bawah. Nah, sekarang ini beliau pindah ke sini. Dan memang yang paling terkenal itu namanya mie gaulnya. Iya. Ya, itu terasa sangat pedas sekali dan itu mantap. Makasih. Oh, Amang pernah nyoba? Pernah, Bah. Pernah nyoba. Jadi waktu itu anak saya bawa ke rumah, saya tanya, "Ini apa?" "Ini mie gaul." "Boleh coba dong?" "Boleh." Ternyata enak. Oh, Enak banget. alhamdulillah. Gitu. Karena jadi viral loh, mie gaul itu. Nah, ini saya baru tahu namanya mie gaul. Nih buat sahabat ya. Walaupun di luar Sukabumi, Bah. Ya, karena memang sekarang masih lingkungan kota Sukabumi. Iya. Bu Pidei itu juga melayani via online. Gitu. Nanti sahabat, Benar. ya, itu ada nomor handphone, kontak personnya dari Bu Pidei. Nanti yang mau order tadi ada seblak, terus ada Mie mie gaul, gaul, bakso kulub. sama bakso kulub, sahabat. Nih dahsyat nih, Bah, bakso kulub. Saya waktu itu juga bakso kulub, saya bilang apa sih? Sebenarnya bakso, cuman memang tampilannya itu tidak ada mie-nya. Iya, Tidak ada mie, tidak ada sayuran, cuman ada bakso aja, tahu. cuman dikulub terus Sama bakso pakai tahu. Itu enak banget, Bah. Enak ya. Enak Cobain banget. atuh, Bah. Ya, sahabat nih, boleh kunjungi ke rumah warungnya Bu Pidei. Seperti itu. Baik, selanjutkan ya bincang-bincangnya. Bu, kalau omset nih, Bu, sehari kira-kira berapa, Bu? Ya, omset gimana ya, Pak? Nggak bisa ditentuin Nggak ya bisa kalau tentuin ya. kalau rata-rata jualan aja, Bu. mah. Heeh. Ya paling 100.000 lah 100.000 sehari. Itu kan sehari. dipakai itu lagi ya, Nah, belanja diputerin lagi. ya. Iya. Terus apa lagi? Kalau Bu? bersihnya, kadang nggak nentu sih Pak, namanya Nentu juga ya. usaha jualan ya. Jualan Ah. mah kadang rame, kadang sepi gitu ya. Kalau lagi rame ya alhamdulillah gitu bisa Lumayan. belanja lagi gitu. Tapi kalau lagi sepi ya seperti inilah keadaannya gitu ya. Gitu ya. Bu, Ibu pernah analisa nggak misalnya kapan waktunya ramai, kapan waktunya sepi? Kemudian Ibu mungkin ada kiat-kiat khusus nih bagaimana caranya supaya warungnya rame. Seperti itu, punya nggak? Iya, itu kan saya di sini ada Garmen ya Pak ya, Mm-mm. Garmen gitu, Pak Udin namanya, Garmen Pak Udin. Jadi kalau misalkan Garmen Pak Udin dari Senin sampai Sabtu masuk, alhamdulillah suka Ada juga lancar, orderan. iya banyak lah. Itu orderannya alhamdulillah. berdasarkan apa, Bu? Pesanan, iya pesanan. By WA atau By WA, saya ya? yang nganterin ke sana. Nganterin Tapi ke kalau sana. misalkan minggu tadi alhamdulillah minggu tadi Pak Udin masuk. Jadi alhamdulillah ada orderan sampai 35 bungkus Wah, tadi apa ya. itu seblak? Bukan bakso kulub. Bakso kulub Iya. sampai 30 bungkus. sahabat. 35 Luar bungkus biasa, kadang. 35 bungkus. Jadi saya ngeharapinnya itu dari itu gitu Dari dari itu aja, dari Pak Udin gitu, maksudnya dari Garmen. Kalau misalkan nggak ada Garmen mah ya paling segitulah. 100.000 kadang. Omsetnya, Iya. Omsetnya ya. Oke, ini cukup menarik, Bah. Nanti sahabat, saya ada narasumber kita biasa, Bah Otit. Nanti Abah akan memaparkan bagaimana caranya warungnya Bu Pidei ini menjadi ramai. Jadi memang salah satu tujuan kami ke sini pun kita akan bantu nih, Bu. Amin, Ya, kita akan bantu mudah-mudahan Ibu. ya warung saya Kita rame. akan promosikan ya, Bah. Iya. Kita akan publikasikan ke Ya, teman-teman. Karena amin. teman-teman kita, Bu, bukan hanya di wilayah Sukabumi. Oh, iya. Banyak teman-teman kita yang dari Bogor ada. Oh. Bahkan sampai luar negeri ya, Bah. Iya. Kemarin teman-teman Abah juga ada yang dari Jepang, dari Korea juga ada. Oh, amin. Ya kan? Karena gini, sekarang, Bu, jadi namanya pemasaran itu sebenarnya dengan zaman sekarang teknologi yang canggih, itu sangat mudah. Oh, iya. Sangat mudah sekali mempromosikan
barang jualan kita seperti itu. Tadi Ibu sampaikan bisa buy online dengan cara WhatsApp Iya. ya ke pabrik. Nah, mungkin nanti kita akan lebih canggih lagi, Bu. Ibu bisa gabung ikut di aplikasinya Gojek maupun Grab, yaitu melalui aplikasi GoFood. GoFood. Seperti itu ya. Sahabat, nanti bagaimana caranya penjual lebih besar lagi, nanti kita akan kasih trik dan tripsnya seperti itu. Terima kasih Sebelumnya saya tanya dulu Abah, pandangan Abah, Kira-kira? Pandangan Abah sebelum kita bicara jauh, kan ya, ini alangkah baiknya nih, ya, Ibu PD ini kita korek dulu sebetulnya sampai dia terjun usaha ini kan Ya, betul. terpaksa atau karena atau apa atau memang benar-benar cari duit atau memang terpaksaan barangkali kita korek dulu ini. Jangan seperti soalnya gini Abah lihatnya nih. Betul. Rumahnya kontrak nih. Iya. Cerita ya. Iya. Kan seperti itu barangkali yang bersangkutan kita korek dulu barangkali jangan-jangan lu modalnya minjem deh barangkali gitu kan ya. Enggak, Bah, ini mah. Ini gitu kan. Iya. Betul. Gitu kan. Sehingga nanti kita bisa gali lagi keberlanjutannya gitu kan ya. Kalau memang itu kondisinya yang memprihatinkan barangkali dari sisi modal saja perlu kita perhatikan dulu. Silakan Mang Baik sahabat, tadi saya tanya Abah dulu, tadi Abah kasih pandangan bahwa kita akan gali lebih dalam lagi, Mbak. Kepribadian dulu. Kepribadian. Baik, Bu, boleh cerita asal muasal Ibu kenapa terjun atau mencoba membuka warung-warung seperti ini? Tuh, awalnya muasalnya dari mana? Kan dulunya suami saya di Jakarta ya, kerja di Jakarta. Alhamdulillah lah gitu ya, ada buat cukuplah buat kebutuhan hidup. Terus pas COVID-19 itu suami saya nggak bekerja karena tidak ada pemasukan buat keluarga saya. Saya inisiatif untuk membuka usaha seperti ini, membantu suami, ekonomi suami. Di samping jualan juga saya suka mijit juga, terus cuci gosok gitu. Apa aja yang penting kebutuhan anak-anak terpenuhi. Anak saya kan yang satu sekolah SMA kelas 1. Oh, itu anak pertama. Iya, yang kedua di SMP 1 kelas 2. Makanya saya untuk membantu suami daripada anak putus sekolah. Udah saya berinisiatif membantulah. Nggak usah malu, nggak usah gengsi, biarin. Kita nggak minta makan sama orang. Kita nggak merugikan orang gitu. Iya, yang penting saya bisa menghidupi keluarga saya. Anak saya bisa sekolah seperti itu. Pengen kayak orang-orang lah Pak ya. Jangan sampai putus sekolah gara-gara suami nggak kerja. Seperti itu. Jadi, Bapak potong dulu ya. Boleh, silakan Mbak. Jadi sejak COVID itu suami kehilangan pekerjaan. Iya, kehilangan, dirumahkan. Cukup memprihatinkan saat itu ya. Iya. Saya bingung, Pak. Kontrakan kan harus bayar. Makan tiap hari harus makan. Kalau nggak ngandelin, kalau saya nggak usaha seperti ini dari mana gitu ya. Makanya Jadi, saya. kalau ingat ke belakang tuh cukup Sedih sekali Pak. Cuman tidak ada yang perlu disedihkan ya Pak ya. Karena itu udah takdir dari Allah harus seperti ini gitu. Ya. Betul. Ya silakan lanjut dulu. Baik, ini cukup menarik, Mbak. Seorang Ibu Fidei, dia berjuang untuk menghidupi keluarga. Dan satu sisi juga membantu suaminya. Iya. Dan ini patut dicontoh, sahabat ya, teman-teman. Jadi yang namanya lika-liku hidup, ya kadang di bawah, kadang di atas. Tapi pada saat kita di bawah, ini patut dicontoh seorang Ibu Fidei, sahabat. Beliau berjuang, Mbak. Berjuang, ya itu salah satu solusi. Ya kan, dari sisi juga tadi beliau punya skill, Mbak. Bisa mijit loh, Mbak. Ya, siapa mau mijit? Tapi pijitnya khusus cewek dong. Iyalah, khusus cewek. Ya. Iya, boleh ya kita promosiin ya. Nih sahabat Abah nih ya, baik di lingkungan ini adalah Kecamatan Gunung Puyuh, Desa Karangtengah, di lingkungan Perumahan Gading Kencana. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat Abah yang mau dipijit
Tapi khusus ibu-ibu, yang bapak-bapak jangan ya. Ini khusus perempuan ya, Iya. Bu ya. Bersedia? Silakan. Iya. Nanti boleh hubungi Bu Fide. Pernah Pak Seperti dulu itu. ikutan itu online, pijat online. Tapi kan karena jauh-jauh ya, saya terus terkendala itu juga akomodasi. bukan mobilitas juga, saya terkendala nggak ada suami gitu. Maksudnya motor nggak ada gitu. Udah saya itu jauh-jauh Pak, sampai ke itu yang pabrik GSI, nyampe ke sampai situ. situ ya? Iya. Ke Ciberem, terus sampai ke Cibadak juga, cuman karena mobilitas 30 gitu. kilometer Iya. Iya, betul. Nih kalau boleh tahu itu berapa nih budget untuk pijit? Itu Apakah, kan saya mah jasanya terserah kira-kira itulah. berapa? Saya mah dikasih seitunya aja, seikhlasnya aja. Oh, jadi tidak terpatok Tidak dengan dipatok harga gitu ya. Nah, selama ini kalau teman-teman di lingkungan ini yang mungkin sering mijit Banyak. menjadi langganan banyak juga. Istri ya? Abah juga Istri termasuk, Abah juga. iya, Waduh, istri luar Abah biasa. banyak Terus di siapa sini lagi? sudah Banyak. adalah sudah punya langganan-langganan kayak Bu Wiwi banyak pokoknya Banyak tetangga juga di ya. sini juga Luar iya. biasa. Gimana, Mbak? Ya. Anak Abah juga, cucu Abah. Luar biasa. Iya baru tahu apa Iya, itu. iya. Itu barangkali kalau Ya. soal tadi ya talenta. Talenta. Itu talenta loh, gitu Skill kan? itu, Talenta Pak. itu skill, gitu kan? Untuk punya kemampuan untuk bisa mijit orang. Gitu. Nah, tapi itu kan dalam kondisi tadi sejarahnya adalah dalam kondisi suami waktu itu ya, Iya. dimulai pada saat jatuh, Covid. COVID itu, gitu kan. Nah, yang penting adalah gini, Mang, kita pun kesini barangkali ini anak tadi kan beliau punya semangat ya dan Betul. terbukti memberikan jalan keluar pada saat kritis Yes, yang mengambil betul. alih posisi itu. Betul. Kan gitu kan. Betul. Itu adalah modal dasar Betul. ya untuk seorang entrepreneurship gitu kan ya. Betul, Pak. Untuk seorang pengusaha walaupun Mm-mm. tentunya ini perlu ada bimbingan dari sisi Betul. Iya. manajemen ya untuk kedepannya termasuk juga modal sebenarnya. Nah, kan gitu kan ya. Itu sebetulnya gitu Setuju, kan, Pak. seperti itu. Gitu. Ya, setuju, Silakan setuju. dulu, Baik, betul yang tadi disampaikan sama Abah ya. Ya ini buat saya mungkin sederhana ya warung seperti ini. Makanya saya sampaikan ke teman-teman Abah nih yang mau kerjasama dengan Ibu Fide. Barangkali ada investor, ya Bah ya. Nanti boleh dititipkan ya dana sekian untuk dikembangkan nih warungnya. Ya seperti itu. Karena memang kalau saya melihat nih Bu kurang variatif. Iya. Atau kurang lengkap. Iya. Ini segmen pasarnya mungkin kalau saya melihat di sini baru anak-anak. Iya. Mungkin alangkah baiknya nanti lebih dilengkapi. Masuk ke segmen ibu-ibu. Iya. Terutama mungkin kayak sayuran-sayuran, kemudian bumbu-bumbu, ikan asin, seperti itu. Lebih dilengkapi lagi. Karena memang biasanya kalau warung itu ini yang paling penting adalah lengkap. Jadi pada saat pembeli datang ke warung kita, kemudian warung kita lengkap nih. Iya. Dia akan balik lagi seperti itu. Kalau Apalagi masalah sayuran servisnya sama bagus. itu saya kan di online Pak, kayak Pernah juga. kentang Oh, gitu, belum pernah. iya, kayak kentang Jualannya gitu, belum cabe, digali dulu. itu kan tiap hari Lebaran ya kayak kentang itu hanya gitu, seasonal. jagung, iya jagung kayak gitu. seasonal Cuman aja. saya di online aja gitu, di grup. Kalau yang gitu. keseharian nih, misal gitu ya ke depan, mudah-mudahan aja Bah ada investor. Amin, Ya, Abah. kita ada investor yang kasih modal buat Bu Fide. Amin. Nah kalau Amang Sarani nih Bah, itu dilengkapi. Iya. Gitu. Jadi Insya bukan Allah. hanya dari segmen anak-anak, tapi segmen ibu-ibu. Seperti itu. Apalagi dengan era globalisasi sekarang, banyak pesaing yang mungkin Lebih berbagai biaya, macam cara gitu lebih ya. biayanya lebih itu ya. Biayanya juga lebih banyak yang harus dikeluarkan. Ekspektasinya memang adalah turnover. Atau, Intinya modal. ya, Jadi, itu intinya modal sebetulnya memang seperti itu. Baik, Boleh, Abah? baik, silakan Pak, pandangan Jadi Abah, gini, Pak. Tadi bukan mau mau mempromosikan, memaksakan kehendak ya untuk betul. ibu ini gitu kan. Tapi Abah dari sisi tadi semangat. Ya, dan udah berapa hampir 2 tahunan ini juga Abah ikut memperhatikan sebenarnya ya. Ternyata dari modal semangat untuk keluar dari ya dari situasi yang rumit gitu kan, dan sampai saya pernah
lihat juga sampai nangis-nangis ini, gitu kan ya, dalam posisi sulit, tapi tidak mau minta-minta. Itu yang pertama yang saya perhatikan ya, Mental seorang itu yang itu harus kita bangun dulu. kan itu ya, gitu kan. Betul. Dan itu udah terbukti selama 2 tahun terakhir ya, 2 kalau nggak tahun salah terakhir. ya. Keluar dari lubang jarum yang paling dari lorong gelap yang begitu gelap sekali, ternyata bisa keluar dari situasi itu. Nah itu, nah artinya tadi Abah yakin, Mang, gitu kan ya, kalaupun ini bisa dikembangkan, gitu kan, tadi balik lagi, gitu. Karena beliau ini punya semangat, ya, punya tadi udah dan terbukti selama 2 tahun ini, terakhir ini, mampu mengatasi keadaan dengan keluar kondisinya. Itu Abah mah dari sisi itu ya, ya punya endurance, punya daya tahan, punya semangat yang luar biasa. Itu adalah modal dasar tadi. Artinya tadi bagi teman-teman barangkali ya, teman-teman kita di sana, teman-teman Abah, ada suatu apa namanya, punya apa ya, rasa baik itu secara pribadi ingin membantu ke beliau, silakan. Ya, Abah ikut menjamin dari sisi itu. Welcome. Ya, welcome banget dari sisi itu, gitu kan. Ya. Hanya memang Mang, perlu ada tadi kata Abah Tita, perlu ada bimbingan. Amang saya kira bisa membimbingnya, gitu kan, dari sisi manajemen usahanya ya kan, gitu seperti itu. Nah itu aja Abah ya. Baik. Teman-temannya itu tadi ya, Abah ikut karena tahu persis dari sisi semangatnya, dan yang kedua juga dari sisi apa namanya, pembuktian selama sekian tahun ini mampu berdiri dengan kondisi dan menjawab kondisi ekonomi keluarganya. Itu aja dari sisi itu, Mang. Ya. Luar biasa. Silakan, Mang, lanjutin. Baik, luar biasa sekali sahabat. Terima kasih ya, Bah, atas masukan-masukannya seperti itu. Memang setiap orang, Bah, pasti ada posisi di mana waktu itu terjepit sekali, bahkan mungkin sampai terjun ke lubang yang paling dalam, sampai bawah sekali. Tapi yang paling penting sahabat adalah semangat. Semangat berjuang, semangat maju, dan berdoa. semangat pantang menyerah. Dan yang paling penting adalah berdoa. Berdoa sahabat. Ya seperti itu. Berdoa, minta doanya dari orang tua, dari teman-teman atau mungkin dari keluarga yang terdekat. Ya seperti itu. Itu yang paling penting. Dan yang kedua adalah mental. Mental yang harus dibangun. Ya. Orang yang begitu terjebak di dalam satu, apa namanya kalau kita bilang adalah box atau kotak gitu ya. Kadang banyak sekali mengambil keputusan singkat ya kan, gitu. Apalagi perempuan nih sahabat ya. Tapi Bu Pide ini dia bisa keluar dari zona itu, dan beliau dengan semangat tadi selain berdoa ya, berdoa sama Yang Maha Kuasa, dimudahkan, kemudian keluarlah apa namanya masukan-masukan, mungkin bahkan solusi-solusi seperti itu. Oke, kita gali lagi, Bah. Ya. Dari sisi beban aja berapa anak nih katanya? Boleh cerita Bu, tadi anaknya 3 ya? 2. Anaknya 2, itu cowok semua? Cewek dua-duanya. Oh, cewek dua-duanya. Luar biasa sekali. Oke, Bu, awal modal dasar Ibu jualan itu awalnya dari mana? Ada yang minjemin teman, yang punya rumah di bawah. 300.000 dulu, iya. 300.000 Pak dulu. Dengan itu seiringnya waktu berjalan terus, alhamdulillah warung rame, bertambah. Akhirnya ya saya nggak ada kepikiran gitu saya akan punya warung walaupun ini punya rumah orang gitu. Saya punya warung seperti ini kan yang ngebangun saya gitu, maksudnya minta itu ke yang punya kontrakan pengen bikin warung. Saya nggak berpikiran punya seperti ini ya, karena mungkin Allah memberi jalan lain ya, karena saya harus di sini kan. Dulu saya kerja di garmen selama 12 tahun di garmen. Ya karena mungkin tidak Allah kurang dekat meren ke Allah gitu ya. Jadi karena ya udah meren saya akhirnya di PHK gitu ya. Udah di PHK nggak dapat uang itu, nggak dapat uang pesangon karena bangkrut gitu ya. Akhirnya ya saya seperti inilah, alhamdulillah gitu. Sekarang mah harus banyak bersyukur aja punya warung seperti ini gitu ya, daripada minta-minta ya Pak ya. Dan terbukti selama 2 tahun waktu posisi kritis itu masih bisa makan ya? Iya, alhamdulillah. Kan? Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah. 300 itu ya? Iya. Luar biasa. Itu titik catatan dasar. Iya. Ya, betul. Silakan. Luar biasa sekali.
Oke Bu, kalau belanja biasanya di mana nih Bu? Saya ke pasar. Ke pasar Iya. atau ke apa namanya ke Grosir gitu ya. grosir yang paling Iya. dekat ya. Oke, nanti kita gali lagi sahabat. Kita pingin tahu manajemen warung ini, Bah. Karena memang sebetulnya tadi dua poin sudah beliau punya. Dari mulai tadi pingin bangkit, yang kedua adalah mental, yang ketiga adalah tadi dia punya sifat tidak minta-minta. Itu tiga reason, tiga alasan yang memang harus dipunyai. Nah, yang keempat itu adalah skill. Skill itu adalah ilmunya harus punya. Iya. Gitu. Mungkin sebelumnya bisa minta bimbingan dulu. Setelah itu berjalan, nanti kita bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Amin, amin. Baik sahabat, kita lanjutkan nanti bincang-bincang saya dengan Bu Fidei ya. Sebenarnya kita jeda dulu. Oke, itu aja dulu, Bah. Mungkin bisa promosi dulu, Bah, atau mau promosi dulu silakan Bu Fidei. Silakan Bu. Mau curhat, mau promosi silakan Bu. Pengen curhat mah ya gimana ya, sama Allah aja Ya. gitu kalau curhat itu. Tapi ya gimana ya Pak, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa silakan. kata. Mungkin Iya. ada teman-teman nanti kan yang mau ngebantu, yang mau ikut kerjasama, kan mungkin ada investor yang mau simpan uangnya di sini, ya kan? Atau juga mau promosikan tadi jasa pijat. Iya, boleh. Silakan. Kalau ada yang mau pijat, hubungi aja nomor di bawah Boleh, ini. silakan disebutkan nomornya. Nanti aja Pak Nanti di aja itu ya. Oke. Kalau ada yang mau pijat, cuci gosok juga boleh. Saya terima ya. Tidak harus dipatok berapa, yang penting ikhlas gitu. Udah. Tapi boleh disebutkan nomor handphonenya. Oh. Sahabat yang mau kontak langsung dengan Bu Fidei boleh? 0856 5937 0715. Oke, diulang Bu. 0856 5937 0715. Oke. Dari sisi usaha harapannya. Harapannya dari sisi usahanya nih. Saya pengen lebih berkembang lagi Pak ya. Walaupun tukang mijit, pengen pijitnya pengen Lebih itulah berkembang lebih tiap maju hari gitu. Pengen ada aja yang mijit gitu. Biarin tidak ada lelah capek, yang penting dapat uang. Amin. Anak-anak pada makan, sekolah tinggi, jangan Amin. seperti ibunya. Seperti Amin. itu aja. Iya. Amin. Alhamdulillah. Nanti disambung lagi. Baik sahabat, itu tadi bincang-bincang saya, Abah dan Ibu Fidei. Nanti kita lanjutkan dan kita akan gali lagi informasi-informasi dari Bu Fidei. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu.